Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala jami'i fadlillah wa inayatillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati diniyatil islamiyah wa manaha alaina tariqata ahli sunnati wal jamaah bi qiyadatil ulama nahdiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tahannan wa tarham ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda wal ihsana ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumusy syahra falyasum. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, terkhusus warga Nahdien yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, mari kita semua panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga saat ini kita diperkenankan bertemu dengan sebuah tamu yang istimewa, tamu yang penuh dengan kemuliaan, yang tidak lain adalah Ramadan. Pada kesempatan ini kita akan mencoba mengupas kemuliaan Ramadan melalui dimensi kehidupan, sehingga pada akhirnya kita akan menemukan tema besar pada saat ini, yaitu hadiah terindah pasti Allah sajikan di dalam bulan termewah. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita mulai dari membuktikan mewahnya Ramadan, mulianya Ramadan lewat ilmu kehidupan. Orang Jawa, dalam istilah Jawa, sepiro mulyane panggonan tergantung sepiro hebate sing lebone. Kemuliaan sebuah tempat diukur dari seberapa hebat orang yang masuk ke dalamnya. Ini kalau kita bicara tempat. Kalau kita bicara sesuatu atau barang, sepiro mulyane barang tergantung sepiro hebat sing nganggo. Kita bisa buktikan, kaum muslimin, cincin sama-sama blue safir, jika yang make orang biasa, harganya pun terjangkau. Tapi kalau yang make orang yang sangat terhormat dari kalangan priayi atau pejabat, luki regone iso jutaan, padahal barangnya podo. Nah, barangnya sama. Sepiro mulyane barang tergantung sepiro hebat sing nganggo. Jadi jika yang memakai semakin terhormat, akan menentukan semakin mulia barang yang dipakai. Begitupun juga tempat. Seberapa banyak bintang yang ada di hotel, hotel bintang 5, bintang 7, bahkan bintang 10, tidak akan mungkin melebihi kemuliaan istana presiden. Kenapa? Ya lihat siapa yang masuk ke dalamnya.
Jadi kita sepakat dulu. Kemuliaan sebuah tempat terukur dari kehebatan yang masuk ke dalamnya. Kemuliaan sebuah barang terukur dari seberapa mulia orang yang memakai. Nah, adapun Ramadan, apakah Ramadan ini mulia? Ya kita lihat apa yang masuk, apa yang datang di bulan Ramadan. Di dalam Al-Quran kita dapatkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemuliaan Ramadan dibuktikan dengan diturunkannya Al-Quran di dalam bulan itu. Nah, orang akan berdebat. Bagi orang yang iman akan mengatakan dan yakin bahwa Al-Quran itu sesuatu yang istimewa. Tapi bagi orang yang tidak yakin, itu masih tanda tanya. Nah, coba kita netralkan sekarang. Indikasi kehebatan sesuatu kicara ilmu dalan. Wong sing hebat iku sing wani nantang ngalor ngidul. Angger wong kuwi wani nantang-nantang tur menangan, wah iku diarani hebat. Ini bahasa Jawa. Kehebatan seseorang itu jika dia berani menghadapi siapapun dan menantang siapapun dan hasilnya dia selalu menang, itu hebat. Di dalam Al-Quran firman Allah berbunyi, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim min mithli. Ada sebuah tantangan. Dan alhamdulillah sampai sekarang tantangan itu belum terijabah oleh makhluk-makhluk Allah. Artinya tantangan Quran ini sampai saat ini belum ada yang mengijabah. Rungono sing ladeni. Berarti Quran menang. Faktu bisuratim mimisli. Jika engkau ragu terhadap Al-Quran, terhadap apa yang aku turunkan kepada hambaku, yaitu Al-Quran, faktu bisurah. Buatlah satu surat saja. Kalau kita buka kitab sejarah, dulu ada yang pengen nyaingi Quran, namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Pengen menyaingi keindahan sajak di dalam Al-Quran. Sehingga beliau, dia itu ngaku-ngaku nabi kan, Musailamah Al-Kadzdzab itu, membuatlah saingan Quran. Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, batnuhu kabir, khurtumun tawil. Wah, ini kalau yang baca itu ahli qiraah, ya enak-enak aja. Tapi kalau mau dibuka makna dari yang dibuat oleh Musailamah Al-Kadzdzab, ini materi anak TK. Gajah, apa itu gajah? Dan apa yang kamu tahu tentang gajah? Perutnya besar, belalainya panjang. Ini pelajaran TK. Nih gue langsung Allah tidak mau kalah. Quran itu kalamullah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Coba dilihat dari akhirannya saja yang dibuat oleh Musailamah Al-Kadzdzab, ada roknya. Batnuhu kabir, padahal dari awal fil, lam, tiba-tiba ada rok. Surah Al-Fil dari awal sampai akhir lam semua. Ashabil fil, fi tadlil, wa arsala alaihim tayran ababil. Loh nih. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, ini menunjukkan betapa hebatnya Quran. Banyak sekali kehebatan Quran, bahkan tak terhingga. Cuma kita hadirkan dari yang
dasar, artinya bisa diterima oleh kalangan manapun. Sesuatu yang hebat jelas menumbuhkan semangat untuk tetap menjadi bagian dari kehidupan seseorang. Orang pasti pengen bersama orang hebat, pasti. Sehingga orang yang hebat itu tidak mungkin membawa sifat membosankan. Nah, sekarang kita lihat dan kita buktikan bersama. Saya sebagai orang Islam, jelas setiap hari pasti berinteraksi dengan Quran. Karena saya harus baca Fatihah minimal 1 hari 17 kali. Dan saya tidak pernah bosan membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, ayatun min ayatil Quran. Bismillah itu bagian dari ayat-ayat Al-Quran. Lu awet biyen tekan sakniki, kula urung pernah bosen maca bismillah. Coba bandingkan dengan karya-karya manusia. Novel bestseller sekalipun, mau ayat-ayat cinta atau ayat-ayat kebencian lah, novel bestseller, baca 2 kali 3 kali orang pasti bosan. Ini bukti bahwa Quran ini hebat, dan Quran diturunkan di Ramadan. Nah, ilmu kehidupan kita tadi, seberapa mulia sebuah tempat terukur dari seberapa mulia yang masuk ke dalamnya. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, warga NU yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu kehidupan kita selanjutnya berbunyi seperti ini. Semakin mulia sesuatu, akan semakin besar khasiatnya. Semakin mulia sebuah tempat, pasti akan memberikan fasilitas terbaik, akan memberikan fasilitas terindah. Jika kita menganggap Ramadan ini sebagai bulan termulia, maka tidak ada salahnya kalau kita mengharap hadiah terindah di dalamnya. Oleh karena itu, setelah kita yakin bahwa Ramadan ini bulan yang paling mulia, maka hadiah apa yang paling pantas menghampiri diri kita, yang mana hadiah itu adalah hadiah terindah. Apakah diampuni dosa-dosanya? Apakah dilipat gandakan pahalanya? Kalau diampuni dosa-dosanya, tidak usah nunggu bulan Ramadan, orang baca istighfar pun diampuni dosa-dosanya. Al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Satu umroh ke umroh selanjutnya adalah tebusan dosa, juga diampuni dosa-dosanya. Lantas hadiah terindah apa yang bisa menghampiri kita di bulan Ramadan? Saya akan menjawab dengan menggunakan sebuah gambaran. Ketika seorang anak kecil menangis, entah nangisnya itu karena apa, sing jelas kejer lah nangisnya. Sing iso nenangke sopo? Yang bisa membuat dia nyaman, berhenti menangis dan merasa aman siapa? Anak kecil. Pasti kita akan menjawab orang tuanya lah. Sekalipun orang tuanya lebih miskin, sekalipun orang tuanya orang desa, tapi kalau dia itu orang tuanya, pasti anak itu akan berhenti menangis di dalam dekapannya. Mau kaya apapun itu artis, meh Mardiao koyok nopo Mardian iku marem gede tur gaya. Sekarang yang lagi booming Amanda Manopo, wah misalkan anak jenengan nangis kejer gendong Amanda Manopo, ndak jaminan akan berhenti. Dia akan merasa aman ketika tangan Anda menyentuh bayi Anda atau anak Anda. Di sini ada sebuah pelajaran, di mana hadiah terindah bagi seorang bayi adalah tidak jauh dari dekapan ibunya. Karena bagi seorang bayi, sosok ibu atau bapak adalah sosok yang memiliki dirinya. Maka ketika kita hari ini bisa menjadikan diri kita seperti bayi, apa itu?
kita tidak berada di dalam kungkungan nafsu seperti bayi, maka hadiah terindah bagi kita adalah ketika kita bisa dekat dengan pemilik kita. Dan itu hanya ada di Ramadan. Dari mana kita tahu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aikama qol, lis-shaimi farhatan, farhatun hina yuftiru, wa farhatun hina yalqa rabbahu." Bagi orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Dua kebahagiaan. Satu, bahagia ketika dia berbuka puasa. Dan yang kedua, bahagia ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Jelas kesempatan bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan bahagia, ini adalah hadiah terbaik yang Allah berikan bagi hambanya. Karena lesan kita dalam ahwal harian kita sangat sering sekali mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dan berkah Ramadan ini semoga kita diperkenankan mendapatkan hadiah terindah di dalam bulan termewah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.